Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kali ini, konteks antar materi modul 2.1, saya akan membahas terkait pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksi. Itu pernyataan dari Arthur. Pembelajaran diferensiasi antara lain usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Kemudian, pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Ada 5 tahapan agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memenuhi 3 aspek. Di antaranya, kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Nah, untuk kesiapan belajar murid, di antaranya mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, di mana murid berada. Kemudian, untuk mengetahui minat murid, minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majmuknya, penggerak budaya, dan lingkungannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Di antaranya, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, review dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Komunikasi dengan guru, murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosa. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian untuk proses, guru dapat
memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang terakhir, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kemudian bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak. Nah, untuk koneksi antar materi yang berpihak pada murid untuk modul 1.1 mulai dari Ki Hajar Dewantara, kemudian berpihak kepada murid, yang terakhir profil pelajar Pancasila. Di sana banyak keterkaitan mulai dari modul 1.2, 1.3, 1.4 dan kemudian 2.1. Di antaranya untuk modul 1.2 nilai peran guru, yang 1.3 visi guru penggerak, yang keempat budaya positif, yang kelima pembelajaran berdiferensiasi. Itu semua harus keberpihakannya terhadap peserta didik sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, keterkaitan antar materi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak akan mereka anggap masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Untuk koneksinya, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemanfaatan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak terhadap murid. Kemudian, untuk nilai dan peran guru penggerak, di mana harus mengetahui mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, untuk koneksinya, untuk keterkaitan antara materi, yakni sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, keterkaitan antara materi 1.3 di mana visi guru penggerak. Dari visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja. Di antaranya, buat pernyataan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Gali mimpi tentang koneksi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Atur eksekusi. Nah, keterkaitannya dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi
yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak terhadap. Yang terakhir, keterkaitan antara budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah membentuk budaya positif dengan proses kontrol guru sebagai manajer. Guru akan membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman kelas sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Di antara keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi, yakni sebagai seorang pendidik atau guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak terhadap. Nah, dari kesimpulan tersebut ada 4 poin, di antaranya pembelajaran berdiferensiasi sering erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai melekat pada guru yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak terhadap murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran diferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi-misi yang baik pula. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk Indonesia maju. Terima kasih.